Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Alifa Yudi dengan NIM 11524000072. Saya berasal dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi akhir semester dari mata kuliah Media and Cultural Studies kelas A yang diampu oleh Ibu Dia Puspitasari, Ex-Sosio, MSI, MIKOM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena krisis ojol. Nah, kalian pasti udah pernah denger nih fenomena krisis ojol, yang dimana kalau misalkan kalian belum tahu ya, fenomena ini itu jadi pada saat kita mau pesen ojol di waktu-waktu sibuk seperti jam-jam pulang kantor, pada saat jam-jam makan siang seperti itu. Nah, itu tuh kita itu susah banget buat cari driver. Kadang itu udah dapet tapi terus itu dibatalin. Kadang juga udah dapet tapi drivernya itu nggak bergerak, cuman diem aja di situ. Terus kita hubungin juga nggak ngerespon kayak gitu. Nah, itu tuh bisa disebut fenomena krisis ojol, teman-teman. Padahal kalau kita notice di jalan-jalan itu banyak banget driver, banyak banget Gojek, ojol kayak gitu yang kayak nggak dapet customer kayak gitu, banyak yang masih nunggu customer kayak gitu. Tapi kenapa kok bisa fenomena krisis ojol ini terjadi? Nah, fenomena ini saya ambil karena banyak sekali di media sosial seperti TikTok, seperti Instagram, seperti itu membahas tentang fenomena krisis ojol ini. Nah, jadi di video ini saya ingin membahas fenomena ini sebagai fenomena media dan budaya digital. Jadi bukan cuma sekedar bahas fenomena krisis ojol yang membuat keluhan transportasi kita sehari-hari seperti itu, enggak ya teman-teman. Jadi kita akan membahas fenomena ini sebagai fenomena media dan budaya digital karena fenomena ini tuh dari awal munculnya dan terbentuknya melalui media sosial seperti TikTok, Threads, Instagram, seperti itu. Nah, yang membuat fenomena ini semakin seru adalah ketika ada seorang driver nih teman-teman. Nah, driver ini itu mengungkap lewat akun media sosial pribadinya, mengungkap bahwa adanya krisis ojol ini bukan karena tingginya permintaan customer, bukan karena kurangnya ojol di kota-kota tertentu, bukan. Tapi karena memang adanya sebuah sistem yang telah diatur oleh platform dari Gojek atau Grab ini nih teman-teman. Nah, apa sih sistem ini? Sistemnya itu adalah algoritma berbayar. Nah, sistem ini itu jadi di mana driver yang membayar biaya langganan tertentu akan diprioritaskan mendapatkan orderan. Sementara driver reguler hanya kebagian sisa order dengan jarak tempuh yang lebih jauh dan tidak sebanding dengan tarifnya. Nah, disinilah konsep cultural studies dan encoding-decoding dari suatu hal relevan untuk kita pakai nih teman-teman. Jadi, si pihak platform ini yang menginput atau mengemas pesan resmi mereka dengan narasi tingginya permintaan saat musim tertentu. Contohnya pada saat waktu itu ada musim apa sih? Musim puasa, musim hari raya kayak gitu. Nah, mereka itu memframing, meringkas, mengemas pesan kalau misalkan adanya krisis ojol ini karena melonjaknya permintaan customer dan berkurangnya jumlah driver aktif karena faktor mudik atau ibadah. Ini adalah narasi yang terdengar netral dan teknis jika dari pemilik resminya platform tersebut. Namun di sisi audiens seperti para driver dan juga pengguna, pesan tersebut didekode secara berbeda. Mereka justru menilai bahwa adanya krisis ojol ini karena adanya sistem dan kebijakan internal platform itu sendiri, bukan semata faktor musiman. Perbedaan pembacaan pesan inilah yang menunjukkan adanya perbedaan makna antara pihak yang berkuasa atau narasi resmi dari platform tersebut dengan pihak yang mengalami langsung dampaknya seperti driver dan juga pengguna ojol. Nah, jadi siapa sih pihak yang diuntungkan dan memiliki kuasa penuh atas fenomena krisis ojol ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat dari pendekatan political economy of media yang dimana melihat
bagaimana kepemilikan dan kontrol atas infrastruktur. Dalam hal ini, infrastruktur digital berupa aplikasi dan algoritma yang menentukan siapa yang diuntungkan. Nah, dalam kasus krisis ojol ini, platform aplikator berada di posisi yang paling berkuasa karena mereka lah yang mengatur dan mengontrol algoritma penentu siapa mendapat orderan dan berapa besar komisi yang didapat, dan bagaimana sistem insentif atau langganan prioritas diberlakukan. Kontrol ini dilakukan tanpa transparansi penuh kepada mitra pengemudi maupun pengguna. Sementara itu, driver berada di posisi yang lebih rentan. Mereka bergantung penuh pada algoritma yang tidak mereka pahami sepenuhnya, namun harus menanggung resiko ekonomi sehari-hari seperti biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan. Pengguna jasa pun dirugikan dari sisi waktu dan kenyamanan, tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik layar aplikasi. Menariknya fenomena ini, kita jadi bisa melihat bahwa adanya pergeseran peran audiens dari sekedar penonton menjadi pihak yang aktif memproduksi makna apa yang dalam audience studies artinya audiens yang aktif. Dari fenomena ini juga mulai mensadarkan pada para driver dan juga ojol atas posisi tawar mereka. Terlihat dari berbagai aksi unjuk rasa yang terus berulang di berbagai kota untuk menuntut transparansi dan keadilan tarif, yang dimana para driver dan juga ojol ini merasa dirugikan karena adanya sistem algoritma berbayar ini. Nah, lalu apa sih dampak adanya krisis ojol ini? Dampak fenomena ini cukup luas bagi masyarakat pengguna. Layanan transportasi dan pengiriman makanan yang dianggap paling cepat dan praktis ternyata sekarang mulai tidak bisa diandalkan karena adanya sistem yang merugikan para driver ini. Sehingga bagi para driver, kondisi ini memperlihatkan kerentanan ekonomi pekerja. Jadi para driver ini merasa tidak memiliki perlindungan kerja formal seperti pekerja pada umumnya. Lebih jauh, fenomena krisis ojol ini menunjukkan bahwa layanan berbasis aplikasi bukan lagi sekedar model bisnis biasa, melainkan sudah menjadi bagian penting dari infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perkotaan. Sehingga ketika sistemnya terganggu, dampaknya merebet ke banyak aspek kehidupan, mulai dari mobilitas, distribusi makanan, hingga kepercayaan publik terhadap ekonomi digital secara umum. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa fenomena krisis ojol ini bukan sekedar persoalan teknis kurang driver, tetapi cerminan dari relasi kuasa yang tidak seimbang antara platform digital dan mitra pengemudinya. Sebagai mahasiswa Media and Cultural Studies, penting bagi kita untuk tidak hanya menerima narasi resmi begitu saja, tetapi kita juga harus meng-cross-check kembali dan juga peka membaca siapa yang sebenarnya diuntungkan dan dirugikan dari sebuah sistem media digital. Sekian analisis kritis saya mengenai fenomena krisis ojol. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.